Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Marilah kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah SWT kita bisa silaturahmi ya siang hari ini sekalipun via online ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Sunardi, kemudian saya ditugas oleh Unpad sebagai Kaprodi Ilmu Lingkungan di Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Acara ini disebut We Are in Graduate School, yang intinya adalah Rabo di dalam riset dan inovasi. Kira-kira gitu. Jadi intinya ini menjadi media untuk sharing gagasan, sekaligus nanti ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu. Siapa tahu berguna atau bermanfaat untuk pengembangan riset dan juga keilmuan di Indonesia setidaknya. Itu yang mungkin menjadi motivasi acara ini yang dilakukan setiap hari Rabu siang hari, dan ini seri ke-38 sajian dari Graduate School Universitas Padjadjaran. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini mohon maaf nanti saat presentasi gagasan saya tidak akan bisa lihat wajah Bapak Ibu sementara, tapi nanti waktu diskusi layarnya bisa disetting untuk bisa komunikatif dua arah dengan wajah yang bisa kita lihat masing-masing. Baik, kita mulai saja. Jadi seperti flyer yang sudah kita bagikan, tema yang ingin saya sampaikan dan juga sekaligus nanti ingin sharing-sharing pemikiran dari Bapak Ibu dan saudara sekalian adalah terkait dengan arah sains pencemaran masa depan. Ini merupakan hal yang penting menurut saya, sebab kita di era modern seperti ini telah banyak melakukan pembangunan dan kita terus terpapar oleh banyak zat pencemar yang tentu saja itu efeknya luar biasa untuk manusia, untuk ekosistem yang sebagian besar semuanya adalah merugikan. Jadi kita menghadapi pencemaran lingkungan yang sangat problematik. Mengapa? Karena polusi dan pembangunan itu tidak bisa dipisahkan, dan kita selalu berorientasi pada peningkatan keuntungan, sementara cost-nya itu ingin ditekan, dan kita selalu mengandalkan sumber daya alam, sehingga ini akan menimbulkan kerugian-kerugian lingkungan yang kebanyakan atau sebagian besar adalah berupa pencemaran. Jadi pembangunan selalu berkelindan dengan pencemaran yang itu akan merugikan kehidupan kita semua. Itu yang pertama, menjadi latar belakang dari tema ini. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Ini menyebabkan kerusakan parah dan sebagian tidak dapat diperbaiki, baik pada alam maupun pada masyarakat manusia. Dan dari catatan internasional, 40% dari kematian seluruh dunia itu disebabkan oleh pencemaran air, udara, dan juga tanah. Itu yang menurut saya sangat memprihatinkan. Jadi hampir setengah kematian itu disebabkan oleh adanya pencemaran dari berbagai media lingkungan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kelebihan populasi, ini berkontribusi pada kekurangan gizi 3,7 miliar orang di seluruh dunia dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Jadi menurut saya ini suatu tragedi yang harus kita pikirkan ke depannya, dan bagaimana nanti ke depan kita bisa melacak efek-efek dari pencemaran itu atau dampak dari pencemaran itu secara komprehensif, sehingga kita bisa menghitung lebih benar kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran. Itu yang menjadi penting menurut saya. Kemudian ada faktanya, ini ada lebih dari 80.000 bahan kimia yang terdaftar ya untuk digunakan di seluruh dunia, dan banyak diantaranya belum diteliti keamanannya oleh lembaga pemerintah manapun. Ini yang terdaftar, sebagian besar belum diuji keamanannya. Apalagi kalau kita berhitung untuk senyawa-senyawa sintetik yang memang tidak didaftarkan, pasti akan lebih banyak lagi, dan mungkin kita akan menghadapi risiko-risiko yang tidak terduga, gitu. Karena kita sama sekali abai terhadap dampak negatif dari senyawa-senyawa yang dibuat oleh kita sendiri. Bapak Ibu, produksi kimia yang toksik, kemudian juga pestisida secara global, kemudian juga import global dari pestisida, datanya menunjukkan
dari tahun ke tahun itu terus meningkat dan saya yakin ketika produksi itu ketika produksi itu meningkat, tentu saja penggunaannya meningkat dan juga limbahnya atau residu yang dibuang ke lingkungan itu akan terus juga membesar atau semakin banyak gitu. Nah, ini contoh saja secara global ada data dari EU gitu ya, yang menampilkan produksi kimia-kimia berbahaya. Ini tahun 2004 sampai tahun 2019 gitu, dalam juta ton ini kuantitasnya, dan ini terbagi di dalam rentang toksisitas yang bermacam-macam. Tapi yang ingin saya tekankan ini jumlahnya sangat luar biasa, fantastis, mendekati 100 juta ton, dan itu kita pakai setiap hari dan kita buang residunya ke lingkungan. Nah, khususnya pestisida, kita bisa melihat sejak mungkin ini setelah atau pasca Perang Dunia Kedua, mohon maaf, ya, hingga tahun 2000, datanya menunjukkan peningkatan produksi pestisida sangat meningkat tajam, dan import antar negara atau yang dibutuhkan oleh negara-negara dalam konteks penopang pertanian itu terus meningkat. Ini juga datanya dalam juta ton. Saya pikir ini luar biasa. Saya ingin menggambarkan saja bahwa setiap saat kita terus terekspos gitu ya oleh adanya pencemaran yang dampaknya sangat beragam dan tidak terduga. Oleh karena itu harus menjadi perhatian kita semua bagaimana kita bisa melacak efek-efek berbagai jenis pencemar dan juga nanti pendekatan-pendekatan apa yang kita butuhkan gitu ya. Baik, bisa di next kan? Oke. Oke. Nah, ini yang kita perlukan. Apa dampak dan bagaimana mengukur dampak pencemaran? Ini saya tidak akan berbicara detail karena kita akan melihat atau kita potret lebih makro bagaimana sains yang ada itu mempelajari tadi apa dan bagaimana mengukur dampak dari berbagai pencemaran dari berbagai zat-zat kimia yang beraneka ragam dan tadi puluhan ribu jenisnya. Bapak Ibu, saya pikir masing-masing kita sudah pernah mendengar ada ilmu yang disebut toksikologi, kemudian environmental toxicology atau ekotoksikologi. Ini memang pendekatan-pendekatan atau keilmuan yang ada saat ini, ya, yang digunakan sebagai pendekatan untuk mengungkapkan dampak-dampak pencemaran terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Nah, ini memang menurut saya ini yang harus kita lihat kembali, tetapi ini yang sudah berkembang di masa lalu hingga hari ini adalah tiga kelompok ini. Dan salah satu pendekatan yang digunakan oleh atau yang dirangkum oleh Budo dan Ribere tahun 97, ini misalkan terkait dengan adanya pencemaran logam berat yang ketika dipetakan itu nanti akan mengalami bioakumulasi dan biomagnifikasi di dalam jaring-jaring makanan, sehingga pencemaran logam berat ini akan mempengaruhi dari hal yang sangat sederhana, dalam hal ini adalah molekuler, sampai ke komunitas dan juga ekosistem. Nah, ini pendekatan yang ada, yang sering digunakan di dalam toksikologi lingkungan maupun ekotoksikologi. Nah, secara detail biasanya seperti ini, memotret dampak pencemaran yang umum dilakukan dalam toksikologi lingkungan atau ekotoksikologi. Ini biasanya dimulai dari input polutan, kemudian masuk di dalam tubuh organisme. Kalau dia melewati threshold dari respon suatu organisme, kemudian dia akan mengalami gangguan secara biokimiawi atau respon biokimia ataupun perilaku. Nah, kemudian lanjutnya setelah biochemical respon atau respon biokimia itu berjalan dan tidak bisa diselesaikan oleh sistem tubuh, kemudian akan mengganggu fisiologi ataupun morfologi. Kemudian meningkat lagi, dia akan mengubah performa suatu individu organisme. Nah, kalau banyak individu-individu yang terganggu,
ini akhirnya akan berdampak pada populasi, populasi lanjut berdampak pada struktur pada komunitas dan ekosistem dan juga dinamikanya. Jadi ini yang barangkali pendekatan-pendekatan yang ada tadi yang digunakan selama ini dalam keilmuan toksikologi lingkungan maupun ekotoksikologi. Dan ini beberapa hal yang mungkin bisa didalami ketika berbicara kerusakan fungsi ekosistem. Ini ada macam-macam gitu, misalkan dekomposisi organik, kemudian terkait dengan nutrien, kemudian perubahan siklus dari nutrien dan sebagainya. Dan ini juga terkait dengan Bodo Ribeer juga memetakan atau terkait dengan lama pemaparan atau lama pemajanan dari senyawa kimia yang mungkin ini kalau berbicara misalkan dalam level fisiologi atau biokimiawi itu bisa terjadi dalam secara langsung maupun dalam beberapa hari. Tapi ketika tadi berbicara sampai level ekosistem, itu kerusakan-kerusakan terjadi itu bisa nampak atau bisa terjadi setelah beberapa bulan ataupun tahun. Next, mohon maaf. Bapak Ibu, itu secara ringkas saja. Ini pendekatan-pendekatan yang ada untuk memotret dampak merugikan dari pencemar-pencemar yang ada di lingkungan. Dan menurut saya itu masih sangat sederhana. Karena kita menghadapi pendekatan-pendekatan baru, juga tuntutan-tuntutan baru dari umat manusia yang bisa menggambarkan kerugian-kerugian secara komprehensif. Oleh karena itu kita harus berpikir kira-kira apa yang berkembang dan relasi-relasi apa yang terkait dengan riset pencemaran ini, sehingga nanti ke depan kita bisa memotret atau merangkum dalam suatu keilmuan yang terkait tadi dengan studi dampak negatif dari pencemaran ini, sehingga akan lebih komprehensif dan juga tidak underestimate kerugian-kerugian yang diderita oleh kita semua. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita kaji. Jadi ada aspek-aspek dan juga relasi-relasi baru yang terkait dengan riset pencemaran. Nah, yang menurut saya yang paling baru itu adalah layanan ekosistem atau ecosystem services. Ini merupakan konsep baru yang dituangkan oleh ME, dan ini menjadi instrumen yang luar biasa menurut saya di dalam menilai kapasitas lingkungan. Dan ini menjadi alat baru dalam berbagai bidang yang digunakan di dalam mengevaluasi kapasitas suatu sistem sumber daya alam. Nah, apa itu ecosystem services? Sebenarnya secara langsung maupun tak langsung kita sudah terus berinteraksi dan bergantung terhadap ecosystem services. Sebab kehidupan kita itu ditopang segala sesuatunya dari alam, gitu. Baik berupa barang maupun manfaat-manfaat yang sifatnya jasa atau layanan yang non barang. Nah, inilah yang disebut dengan layanan yang diberikan oleh ekosistem, yang tadi sifatnya tangible maupun intangible, dan ini didefinisikan menjadi sebuah terminologi yang disebut dengan ecosystem services, atau kalau dalam bahasa Indonesia ada yang menyebutnya jasa ekosistem ataupun layanan ekosistem. Monggo saja mau pakai yang mana, yang penting konsep dasarnya sudah kita pahami bersama. Nah, layanan-layanan tadi yang diberikan oleh ekosistem kepada kita semua, kepada manusia, itu berupa makanan, atau mungkin air, juga kesempatan untuk menikmati keindahan alam, kemudian manfaat-manfaat budaya yang lain, kita bisa riset, mengambil pengetahuan, dan sebagainya juga. Ini terkait dengan misalkan pengaturan iklim, ini menurut SEP tahun 2015. Nah, ini yang secara kolektif, tadi layanan-layanan yang berupa barang maupun jasa, itu disebut dengan ecosystem services. Bapak Ibu, kalau kita petakan, layanan ekosistem itu ada 4 kategori secara garis besar. Yang pertama adalah provisioning services atau layanan penyediaan. Nanti kita bisa mengambil misalkan kayu, kemudian ikan, kayu bakar, serat, atau mungkin pohon dan sebagainya, gitu ya. Itu dalam bentuk barang biasanya yang memang disediakan oleh ekosistem. Kemudian ada layanan regulating atau pengaturan. Jadi kita mendapatkan udara segar, ya, karena atmosfer ini punya mekanisme untuk memurnikan, atau kita mendapatkan air sungai dari mata air yang segar karena ekosistem itu memurnikan
ya, air itu yang tadinya kotor menjadi bersih sehingga kita bisa pakai, itu adalah beberapa contoh yang disebut dengan regulating services. Kemudian yang ketiga itu ada cultural services atau layanan budaya, yang ini memang banyak masyarakat dari kita atau kita semua itu tergantung langsung tak langsung dengan keberadaan ekosistem yang ini merupakan nanti misalkan sebagai ekspresi spiritual atau mungkin untuk rekreasi, pendidikan dan sebagainya. Ini masuk layanan cultural. Kemudian yang terakhir itu adalah supporting services atau layanan supporting penopang atau penunjang. Itu yang ini terkait dengan misalkan adanya siklus ya, hidrogeologi, kemudian juga formasi tanah, siklus nutrien, produktivitas primer dan sebagainya. Ini sangat penting. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat ini sebenarnya kita sangat bergantung pada 4 layanan ini. Dan sayangnya pembangunan itulah nanti yang akan menghilangkan atau merusak dari layanan-layanan ini. Jadi pencemaran itu bisa masuk ke lingkungan, ke ekosistem dan merusak fungsi maupun proses yang ada di dalam ekosistem dan akhirnya merusak layanan-layanan ini. Dan kalau kita jeli, saya pikir kita semua sepakat bahwa kita akan bisa lebih melacak dampak pencemaran ya secara komprehensif dengan konsep layanan ekosistem ini. Jadi boleh jadi suatu zat pencemar itu nanti bisa merusak secara langsung provisioning services atau layanan penyediaan, atau mungkin nanti merusak regulating services. Misalkan kita sering menghadapi masalah-masalah pencemaran sungai. Misalkan kalau di Bandung itu ada, atau Jawa Barat itu ada Citarum yang naudzubillah sungainya sudah sangat kotor. Itu karena tadi layanan regulatingnya itu sudah tidak lagi bisa diberikan oleh ekosistem karena tadi pencemaran atau zat-zat kimia yang dibuang ke Sungai Citarum itu sudah sangat terlalu besar. Jadi berbagai dampak kita bisa lacak dengan pendekatan layanan ekosistem ini. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek lain yang perlu kita libatkan dalam riset terkait dengan pencemaran itu adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Saya pikir ini sangat kompleks juga, dan kita tahu ada loop back antara climate change dan pemanasan global terhadap pencemaran. Jadi global warming dan pencemaran, global warming dan perubahan iklim itu kan sebenarnya disebabkan oleh adanya pencemaran, khususnya adalah pencemar atmosferik. Ya, gitu. Jadi mungkin ada CO2, kemudian ada methane, ada N2O dan sebagainya. Dan ini menyebabkan perubahan iklim. Lalu perubahan iklim itu akan memberikan dampak lingkungan yang sangat serius secara umum. Ini banyak sekali dampaknya. Tapi dalam konteks pencemaran, perubahan iklim dan global warming ini memberikan juga dampak yang seringkali merugikan. Ini saya katakan sebagai loop back climate change terhadap pencemaran. Gitu. Nah, ini yang akan menyebabkan persoalan-persoalan pencemaran itu memiliki akibat yang lebih serius. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang bisa sampaikan. Jadi global warming dan climate change itu memiliki implikasi-implikasi terhadap distribusi dan juga toksisitas dari berbagai pencemar kimiawi. Nah, kemudian kita bisa mengenal ada beberapa elemen dari global warming dan climate change yang itu terkait dengan toksisitas suatu pencemar. Misalkan yang utama itu adalah elemen temperatur, kemudian curah hujan dan salinitas. Ini yang sangat tadi berpengaruh terhadap distribusi, juga toksisitas dari pencemar-pencemar yang ada di lingkungan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi literatur atau studi-studi terkait dengan peran atau pengaruh temperatur, ini terutama kita yang basicnya biologi, ini sangat memahami bahwa kita sudah cukup banyak informasi dampak kenaikan temperatur misalkan terhadap sistem biologi. Semakin temperatur semakin tinggi dalam sistem biologi itu ada peningkatan metabolisme. Dan kita barangkali salah satu contoh kita mengenal konsep Q10 atau Q10 gitu yang menyatakan bahwa setiap naik 10 derajat suhu ya itu akan meningkatkan 2 kali lipat metabolisme dari suatu organisme. Gitu. Nah, artinya ini menjadi sangat penting. Pada kondisi-kondisi tertentu, sistem biologi itu
tidak akan mampu lagi menopang adanya peningkatan temperatur, dan ini sangat dramatis nanti akibatnya terhadap organisme. Apalagi tadi ada pengaruh dari pencemar-pencemar yang ada di lingkungan. Nah, menurut saya ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian perubahan iklim ditambah dengan paparan polutan udara itu beberapa riset menunjukkan memiliki konsekuensi yang sangat merugikan, yang serius bagi kesehatan manusia. Ini banyak sekali kasusnya, nanti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa search di internet. Kemudian kalau kita bisa simpulkan secara sederhana, secara cepat, jadi akan ada efek sinergis antara global warming dan climate change dengan berbagai paparan pencemar, dan ini yang sama sekali kita masih banyak membutuhkan informasi-informasi dampaknya seperti apa. Nah, itu yang kedua. Aspek baru yang lain yang harus kita perhatikan dalam pengembangan sains pencemaran itu adalah adanya transboundary pollution, pencemaran lintas batas. Kita masih ingat dalam pikiran kita, terutama yang di Indonesia, kebakaran hutan yang ada di Kalimantan itu menyebabkan banyak kerugian tidak di dalam negeri tapi di negeri tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dan ini tentu saja ini memiliki implikasi-implikasi banyak gitu ya, banyak hal gitu, termasuk mungkin adanya ketegangan politik antara dua negara, dan ini bagian dari efek dari suatu pencemaran. Jadi kalau kita lihat, jadi pencemaran lingkungan itu tidak lagi menjadi isu internal suatu negara, tapi lintas negara, dan data-data lain juga ada. Kita masih ingat juga kasus Chernobyl, jadi instalasi nuklirnya Uni Soviet yang meledak, kemudian radiasinya itu bergerak ke wilayah-wilayah yang lain. Jadi dampak-dampak pencemaran itu bisa lintas negara. Asap yang dihasilkan di Kalimantan itu bisa menyebabkan tadi gangguan-gangguan lingkungan biofisik, juga kesehatan manusia, mungkin moda transportasi, turisme dan bisnis, bahkan tadi ketegangan politik antar negara. Ini hal baru menurut saya yang harus diadres di dalam riset pencemaran. Nah, ada lagi Bapak Ibu, ini mungkin saya hanya yang besar saja, ini yang terakhir, tapi menurut saya cukup menyita tenaga juga nanti ke depan. Yang keempat adalah aspek-aspek yang terkait dengan isu-isu kesehatan terkini. Saya menyebutnya advanced health issues atau juga sosial ekonomi. Nah, dari data-data riset yang sudah ada, ini memang muncul relasi baru ya antara pencemaran dengan gangguan kesehatan fisik dan mental di samping kematian. Pencemaran udara itu menjadi faktor risiko meningkatnya burden of disease di level global, dan ini menjadi PR masyarakat dunia. Kemudian sebab-sebab spesifik kematian, kemudian kardiovaskular dan juga penyakit respirasi itu terkait dengan gas-gas pencemar yang ada di atmosfer, dan juga misalkan diabetes itu berkorelasi dengan adanya NO2. Nah, di samping itu, dari sisi sosial, ada disparitas respon terhadap pencemaran antara usia dan gender. Jadi ini akan mempengaruhi aspek-aspek demografi. Jadi secara sosial, pencemaran itu menjadi suatu isu yang memang harus kita perhitungkan di masa depan. Kemudian efek pencemaran ini akan mempengaruhi kesehatan mental. Yang ini banyak penelitian sekarang konsentrasi ke sini, termasuk tadi kebahagiaan subjektif dan sebagainya sudah mulai banyak. Ada juga kecemasan, suasana hati, dan sindrom psikotik. Yang ini merupakan isu-isu yang menurut saya perlu dipecahkan, terutama dari sisi psikopatologi, patologi yang terkait dengan mentalitas manusia. Dan sekarang ini belum banyak berkembang, ya, sehingga ilmu ini belum bisa banyak memberikan informasi kepada kita bagaimana dampak polutan itu terhadap mental manusia. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan kalau ada yang tertarik bisa fokus di psikopatologi, ya, terutama nanti bagaimana pencemaran itu terkait dengan mental, dalam hal ini adalah sistem saraf gitu, apakah langsung maupun tidak langsung. Kemudian dari sisi perspektif ekonomi, efek buruk pada berbagai sektor itu membawa konsekuensi pada persoalan ekonomi, seperti misalnya biaya kesehatan, restorasi ekosistem, kemudian pemulihan lingkungan, kehilangan sumber daya, kehilangan kesempatan, biaya maintenance, dan sebagainya. Ini
mungkin yang sering kita kenal dengan dari eksternalitas dari suatu pembangunan. Yang ini tidak terhitung, yang ini menjadi kerugian bagi masyarakat gitu secara umum gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, tadi ada 4 hal yang bisa saya, atau 4 atau 5 yang bisa sampaikan, relasi-relasi dan aspek-aspek baru yang terkait dengan riset pencemaran. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengandalkan toksikologi lingkungan, atau ekotoksikologi, atau toksikologi secara umum, saya pikir tidak bisa memotret bagaimana kerugian itu akan terjadi dan akan diderita oleh manusia. Kita membutuhkan suatu pengembangan keilmuan, ya, atau sains pencemaran yang lebih komprehensif, yang nanti akan bisa memperkirakan lebih tepat kerugian-kerugian yang diderita oleh manusia yang diakibatkan oleh pencemaran. Next, Kang. Nah, ini sekedar gagasan saja. Mungkin kita perlu framework ya untuk pengembangan sains pencemaran ke depan. Ada berapa atau 3 poin yang ingin saya sampaikan. Jadi ini merupakan perspektif yang memang harus kita masukkan di dalam pengembangan sains pencemaran. Yang pertama adalah kalau bagi ilmuwan, jadi pencemaran itu bisa diidentifikasikan sebagai perubahan metabolisme pada biosistem akibat emisi pencemaran. Itu versi ilmuwan. Tapi kalau bagi ahli ekonomi, pencemaran berbeda. Pencemaran bagi mereka adalah kehilangan human well-being, kesejahteraan manusia, yang bersumber dari hilangnya utilitas dan kesejahteraan. Saya pikir kita bisa mengkaitkan tadi dengan layanan-layanan yang diberikan oleh ekosistem. Dan ini secara ekonomi sangat bisa dipahami, sehingga manusia akan kehilangan well-being atau kesejahteraannya, karena tadi banyak utilitas yang hilang dan rusak akibat adanya pencemaran. Tapi dalam ekologi mungkin pendefinisinya berbeda. Jadi kalau dari sisi ekologi, sebagian mengatakan pencemaran itu mempengaruhi komponen-komponen ekosistem dan proses ekologis yang mendasarinya, hingga menurunkan kapasitas layanan dalam bentuk barang atau jasa yang diberikan oleh ekosistem. Ini versi ekologi, dan jelas ini sangat merefer pada spesifik pada ekosistem services yang di depan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sudut pandang, minimal 3 sudut pandang ini, sebenarnya persoalan lingkungan, persoalan pencemaran lingkungan itu tidak lagi menjadi isu lingkungan, tetapi pencemaran itu adalah isu sosial dan juga isu ekonomi. Nah, oleh karena itu, dalam konteks tadi pengembangan sains pencemaran ke depan, itu dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih komprehensif. Kalau tidak komprehensif, kita akan khawatir selalu underestimate, menghitung kerugian-kerugian yang terjadi, dan mungkin kita akan mengambil atau memutuskan kebijakan-kebijakan yang salah, karena kita tidak bisa mengungkapkan kerugian-kerugian yang dihasilkan oleh pencemaran. Next, kan? Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, berangkat dari gagasan-gagasan yang sempat saya pikirkan, yang ini mungkin akan menjadikan sains pencemaran itu lebih komprehensif dan tidak underestimate atau mungkin juga overestimate. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita membutuhkan suatu konsep dan juga framework sains pencemaran yang tegas. Kemudian kita juga harus menggali lagi terkait dengan kategori-kategori pencemaran, jenis-jenis zat pencemar, kemudian juga nasib polutan di lingkungan, lalu dampak pencemaran terhadap organisme, respon populasi dan komunitas serta ekosistem yang saya warnai kuning ini yang lebih banyak dipotret di dalam toksikologi tadi, atau toksikologi lingkungan ataupun ekotoksikologi. Nah, sementara yang lain-lain itu banyak yang harus kita sentuh. Yang berikutnya yang harus kita potret itu adalah bagaimana pencemaran itu berkaitan atau mempengaruhi layanan ekosistem alami. Yang tadi saya sampaikan, jadi kemungkinan ini akan lebih memudahkan kita memetakan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pencemaran. Jadi kita membutuhkan suatu bahasan yang terkait dengan pencemaran, efeknya terhadap layanan ekosistem. Kemudian kita membutuhkan juga tolak ukur kesehatan ekosistem yang lebih relevan, supaya kita
bisa lebih akurat, gitu, lebih relevan juga dalam menghitung dampak-dampak pencemaran. Yang berikutnya, yang terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim, ini bagaimana berpengaruh terhadap pencemaran. Jadi ini yang kita fokuskan adalah efeknya terhadap pencemaran, karena sekali lagi tadi ada look back yang ditimbulkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim terkait tadi dengan distribusi dan toksisitas dari banyak zat pencemar yang ada di lingkungan. Kemudian berikutnya kita juga tadi sekali lagi memerlukan bahasan tentang pencemaran lintas batas yang transboundary pollution dan nanti implikasi-implikasinya apa, termasuk tadi mungkin dalam hal hubungan bilateral yang mungkin ada perlu aturan ya, aturan politik dua negara atau lebih yang membahas adanya tadi penanggulangan pencemar-pencemar yang memang lintas batas atau lintas negara. Itu berapa poin, 1, 2, atau setengah lah setidaknya kurang lebih. Kemudian yang lainnya adalah gangguan terhadap sosiodemografi. Kita harus mulai memetakan gangguan-gangguan pencemar terhadap sosiodemografi itu seperti apa. Tadi dengan data yang sedikit ada disparitas respon antara gender juga usia terhadap pencemaran. Kemudian juga isu kesehatan yang terkini. Tadi yang lalu ada menyinggung kesehatan, tapi lebih ke bicara sistem biologi. Misalkan kalau kita bicara Minamata, tragedi Minamata itu kan penyakit yang diderita oleh seseorang gitu kan, tidak dipotret secara makro sebagai isu kesehatan umum gitu yang memang implikasinya lebih makro juga gitu. Oleh karena itu kita membutuhkan kajian-kajian dan mungkin kemudian mengkonsepsi bagaimana efek pencemaran terhadap kesehatan-kesehatan yang lebih up to date, termasuk tadi tentang mental manusia ya, kebahagiaan dan sebagainya. Termasuk juga pandemi juga bisa dimasukkan dalam aspek kesehatan manusia. Dalam konteks ekologi menurut saya bisa dipahami, tapi hari ini kita belum baca, mohon maaf saya belum baca penelitian yang memang mengkaitkan pandemi COVID-19 itu dengan keseimbangan ekosistem atau mungkin juga layanan ekosistem. Kemudian juga terkait dengan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, lalu juga gangguan estetika dan amenity atau kenyamanan, dan yang tidak kalah pentingnya kita harus bisa menuangkan suatu konsep yang terkait bagaimana kita mengakses risiko ekologi maupun risiko kesehatan. Itu yang tidak kalah pentingnya, karena kita sudah memetakan itu dan kita harus bisa melakukan assessment bagaimana risiko-risiko yang terjadi baik secara ekologi maupun secara kesehatan. Lalu kita harus bicara juga kira-kira instrumen-instrumen yang diperlukan di dalam tadi sains pencemaran ini, ya, sehingga kita lebih bisa menguak dampak-dampaknya secara detail, sehingga kita membutuhkan pengembangan metodologi dan sebagainya. Yang lainnya adalah catatan-catatan yang kira-kira yang diperlukan untuk ke depan. Saya pikir Bapak Ibu, ini menurut saya kalau ini bisa diterima, ini akan menjadi PR besar kita semua. Bagi kita yang concern terhadap lingkungan, khususnya terkait dengan pencemaran, kita punya kewajiban sama-sama untuk tadi mengungkap tadi pencemaran dalam berbagai bentuk dan juga implikasinya atau dampaknya dalam berbagai macam juga, yang ini membutuhkan banyak keahlian, termasuk tadi sekali lagi kita perlu ahli psikologi gitu kan, kita perlu ahli sosial, ahli ekonomi, mungkin juga engineering yang terkait dengan misalkan infrastruktur dan sebagainya. Dan ini masih perlu pengembangan riset yang luar biasa, apalagi kita berbicara di Indonesia gitu ya, tanggung jawab kita semua untuk terlibat dalam riset-riset yang terkait dengan pencemaran. Nah, Bapak Ibu, kalau saya rangkum, jadi kita harus bisa menghubungkan tadi pencemaran ya antara ketika masuk di lingkungan, kita harus bisa menghubungkan kira-kira relasinya antara ekosistem dengan sistem sosial seperti apa. Karena sekali lagi boleh jadi kita bisa memulai efek pencemaran itu ke ekosistem dulu, kemudian ekosistem itu nanti dengan layanan yang ada itu nanti akan mempengaruhi kesejahteraan manusia. Ini yang relasi ini yang mungkin kita bisa bangun, kemudian juga kita bisa fixkan juga nanti kalau ada ide-ide. Tapi yang jelas sains pencemaran ke depan itu harus menjadi nexus gitu ya,
antara sistem sosial dengan sistem ekologi. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi dengan paparan tadi di depan, kemudian juga aspek-aspek baru yang harus direspon di dalam riset pencemaran, saya mencoba mensintesis gitu ya. Nanti ini barangkali bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu. Mungkin keilmuan yang kita bisa bangun, kita bolehlah mungkin ya dinamai dengan ekologi pencemaran atau pollution ecology. Jadi saya mensintesis seperti itu. Kita bisa menggambarkan prosesnya seperti ini. Jadi kalau kita berbicara dari pencemaran, kemudian pencemaran masuk ke dalam suatu ekosistem atau lingkungan, lalu pencemaran itu mengganggu banyak layanan ekosistem yang diberikan oleh lingkungan itu sendiri. Misalkan tadi ada layanan provisioning atau penyediaan, lalu juga layanan regulating atau pengaturan, kemudian layanan budaya, dan juga layanan pendukung. Nah, setelah itu ketika terganggu ekosistemnya, kemudian ini akan mempengaruhi kepentingan-kepentingan manusia dalam banyak hal. Misalkan tadi sisi kesehatan manusia, lalu juga ekonominya, termasuk kualitas lingkungan, tadi dari biodiversity hilang dan sebagainya. Kemudian juga memunculkan tadi adanya perubahan iklim, gitu ya. Kemudian infrastruktur, gitu. Lalu juga hubungan bilateral atau multilateral yang terkait dengan transboundary pollution tadi, kemudian juga pandemi atau outbreak dan juga sosiodemografi. Ini yang belum masuk, ini lupa tadi yang amenity dan juga estetika. Bapak Ibu, mungkin secara cepat ide atau gagasan yang ingin saya sampaikan, siapa tahu Bapak Ibu bisa memberikan masukan-masukan gitu ya. Kemudian nanti bisa disempurnakan. Saya berharap ini menjadi sebuah buku sebenarnya. Tadi poin-poin yang saya sampaikan itu sudah saya tuangkan dalam buku untuk sekedar memicu saja nanti pengembangan riset dan keilmuan dari Bapak Ibu semua, sehingga kita punya pengetahuan tentang pencemaran yang lebih lengkap dan bermanfaat untuk pembangunan kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau sebagian kurang jelas, tetapi itulah yang bisa saya sampaikan. Dan berharap ada input dari Bapak Ibu, nanti insya Allah akan direspon dan dimasukkan dalam buku yang akan disusun. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan kita bisa sharing pengalaman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.